Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf. Di sini saya akan memaparkan hasil KIA saya yang berjudul pengaruh pemberian jahe gingiber atau opsional terhadap glukosa darah pasien diabetes mellitus di Kelurahan Tunggak Jati, Kabupaten Karawang. Baik, dari pendahuluan yaitu pendahuluan keluarga yang pertama merupakan unit pelayanan kesehatan terdepan yang meningkatkan derajat kesehatan komunitas. Apabila setiap keluarga sehat, akan tercipta komunitas yang sehat. Masalah kesehatan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Lalu di sini ada pendahuluan diabetes mellitus, yaitu suatu penyakit atau kelompok gangguan metabolik yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah yang disebabkan oleh kurangnya insulin. Tidak mampu insulin bekerja atau keduanya, penanganan diabetes mellitus dapat dilakukan secara farmakologis dan non-farmakologis. Salah satu penanganan diabetes mellitus yang menggunakan rebusan air jahe kandungan fenolik membuat tanaman ini memiliki kemampuan untuk menurunkan glukosa darah bagi penderita diabetes mellitus. Penulisan ini bertujuan agar penulis mampu melakukan asuhan keperawatan dan implementasi aplikasi pengaruh pemberian jahe terhadap glukosa darah pasien diabetes mellitus di Kelurahan Tunggak Jati, Kabupaten Karawang. Sedangkan tujuan khusus yaitu sebagai berikut, yaitu melakukan pengkajian, merumuskan diagnosa, membuat intervensi keperawatan, melakukan implementasi dan evaluasi, serta melakukan evaluasi terhadap pemberian rebusan air jahe. Lalu di sini ada pengkajian dari keluarga Ibu R atau Bapak yaitu identitas pasien yaitu Ibu R berumur 63 tahun, berjenis kelamin perempuan, agama Islam, bersuku Sunda, Provinsi Jawa Barat, bangsa Indonesia, pendidikan terakhir yaitu SD, pekerjaan ibu rumah tangga. Ibu R memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Lalu Ibu R beralamat di Kampung Benteng Jaya, Desa Tunggak Jati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Di sini ada keluhan utama, yaitu pada saat pengkajian pada tanggal 24 Februari 2020, Ibu R mengatakan memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. Lalu ditemukan riwayat kesehatan sekarang, yaitu saat pengkajian kadar glukosa darah Ibu R yaitu 320 gram per dl. Kaki Ibu R tampak bengkak, Ibu R merasa lemah, haus, dan pandangan kabur, dan Ibu R sulit mempertahankan lingkungan yang nyaman. Lalu di sini ada analisa data ya yang ditemukan pertama, yaitu data subjektifnya, yaitu Ibu R mengatakan gula darahnya tinggi, lalu Ibu R mengatakan merasa lemah, haus, dan pandangan kabur. Lalu Ibu R mengatakan jarang kontrol gula darahnya. Lalu ada juga Ibu R mengatakan tidak pernah memeriksakan keadaannya ke pelayanan kesehatan. Lalu Ibu R mengatakan kakinya bengkak. Lalu data objektifnya yaitu nilai gula darahnya yaitu sebesar 300 gram per dl. Tampak kakinya bengkak dan tampak Nyonya R lemas dan pucat. Di sini ditemukan masalah resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Lalu yang kedua yaitu data subjektifnya, yaitu yang pertama Ibu R mengatakan kadar glukosa darahnya selalu naik. Lalu yang kedua yaitu Ibu R mengatakan kurang tidur karena sering terbangun dan tidak pernah tidur siang. Lalu yang ketiga yaitu Ibu R tidak memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan apabila penyakitnya masih dapat diatasi oleh obat yang dibelinya di apotek. Jika sudah parah, Ibu R meraksakan penyakitnya ke pelayanan kesehatan. Lalu Ibu R tidak tahu akibat lanjut atau komplikasi dari diabetes mellitus tersebut. Lalu data objektifnya yaitu Ibu R tidak paham dengan penyakitnya saat ini, dan DO-nya yaitu glukosa darah 320 gram per dl. Lalu ada kaki Ibu R tampak bengkak dan Ibu R kurang perhatian pada penyakitnya. Lalu ada juga Ibu R gagal dalam melakukan tindakan mengurangi faktor resiko. Ditemukan masalahnya yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Lalu yang ketiga data subjektifnya ditemukan Ibu R mengatakan mempunyai diabetes mellitus. Yang kedua, Ibu R mengatakan tidak pernah diet makan yang tidak diperbolehkan untuk diabetes mellitus. Lalu yang ketiga yaitu Ibu R mengatakan kakinya bengkak. Lalu data objektifnya yaitu nilai gula darah 320 gram per dl. Lalu terlihat kakinya Ibu R itu bengkak, lalu nyeri di ekstremitas dan perubahan karakteristik kulit. Masalah yang ditemukan yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer.
Lalu data yang keempat ditemukan, data subjektifnya yaitu Ibu R mengatakan jendelanya tidak pernah dibuka dan terpaksa dipatenkan. Lalu yang kedua yaitu Ibu R mengatakan lingkungannya tidak bersih. Lalu yang ketiga Ibu R mengatakan sulit untuk mempertahankan lingkungan yang nyaman. Data objektifnya yaitu jendela rumah Ibu R dipatenkan pakai paku. Lalu yang kedua lingkungan Ibu R tampak kotor. Ibu R kekurangan alat yang diperlukan untuk pemilihan rumah, dan yang terakhir yaitu kekurangan alat yang diperlukan untuk memasak. Masalah yang ditemukan yaitu hambatan pemeliharaan rumah. Diagnosa yang ditemukan yaitu yang pertama yaitu resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah, yang kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko, yang ketiga yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, dan yang keempat yaitu hambatan pemeliharaan rumah. Intervensi keperawatan yang dilakukan yaitu yang pertama resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah yaitu terdapat 5 TUK yang NOK yaitu yang pertama pengetahuan manajemen diabetes, yang TUK kedua yaitu perilaku patuh aktivitas yang disarankan, TUK yang ketiga yaitu kadar glukosa darah, yang keempat yaitu pengetahuan diet yang sehat, dan yang terakhir dan yang kelima yaitu pencarian kesehatan. Lalu di NIK juga terdapat 5 TUK, yang pertama yaitu pengajaran proses penyakit, yang kedua yaitu dukungan pengambilan keputusan, dan yang ketiga yaitu manajemen hiperglikemi, dan yang keempat yaitu peningkatan kesadaran kesehatan, dan yang terakhir atau yang kelima yaitu panduan sistem pelayanan kesehatan. Lalu diagnosa yang kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Terdapat 5 TUK juga yang NOK, yang pertama yaitu pengobatan yang disarankan, yang kedua yaitu berpartisipasi dalam memutuskan perawatan kesehatan, yang ketiga yaitu perilaku kepatuhan diet yang dianjurkan, dan yang keempat yaitu pembuatan keputusan. Lalu yang kelima yaitu pengetahuan tentang sumber-sumber kesehatan. Lalu yang NIK juga terdapat 5 TUK, yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, lalu ada dukungan keluarga, dan yang ketiga yaitu terapi keluarga, dan yang keempat yaitu manajemen lingkungan, dan yang terakhir yaitu screening kesehatan. Lalu yang ketiga yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer, yaitu terdapat 5 TUK juga yang NOK-nya yang pertama pengetahuan promosi kesehatan, lalu yang kedua yaitu manajemen diri atau diabetes, yang ketiga yaitu perfusi jaringan perifer, yang ketiga yaitu ambulasi, dan yang terakhir yaitu koordinasi pergerakan. Lalu yang NIK-nya juga terdapat 5, yang pertama pengajaran atau proses penyakit, yang kedua yaitu monitor tanda-tanda vital, yang ketiga yaitu manajemen sensasi perifer, yang keempat yaitu peningkatan latihan, dan yang kelima yaitu interpretasi data laboratorium. Dan diagnosa yang terakhir atau yang keempat yaitu hambatan pemilihan rumah. TUK yang pertama yaitu dari NOK yaitu perilaku kesehatan, dan yang kedua yaitu status kenyamanan lingkungan, yang ketiga yaitu instrumental aktivitas sehari-hari atau IADL, yang keempat yaitu status kesehatan pribadi, yang kelima adalah sumber kesehatan. Lalu NIK-nya yaitu TUK pertama pengajaran individu, dan yang kedua yaitu persiapan rumah, dan yang ketiga yaitu peningkatan pengasuhan, dan yang keempat yaitu peningkatan sistem dukungan, dan yang terakhir yaitu bantuan perawatan diri atau IADL. Implementasi dan evaluasi yaitu diagnosa yang pertama yaitu resiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Implementasinya yaitu melakukan pengecekan glukosa dan melakukan terapi komplementer dengan menggunakan rebusan air jahe untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Lama pemberiannya yaitu pemberian air jahe sebanyak 100 ml sehari sekali diberikan selama seminggu. Evaluasinya yaitu Ibu R sudah mulai mengkonsumsi rebusan air jahe untuk menurunkan kadar glukosa darah. Lalu diagnosa yang kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Implementasinya yaitu memberikan pendidikan kesehatan tentang diabetes mellitus. Lama pemberiannya yaitu seminggu dilakukan 2 kali. Evaluasinya yaitu keluarga Ibu R meningkatkan perilaku hidup yang lebih sehat. Dan diagnosa yang ketiga yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Implementasinya yaitu melakukan pengecekan glukosa darah, melakukan terapi komplementer dengan menggunakan rebusan air jahe untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Lama pemberiannya yaitu pemberian air jahe sebanyak 100 ml sehari sekali diberikan selama seminggu. Lalu evaluasinya yaitu Ibu R mampu memutuskan untuk merawat atau menurunkan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Yang terakhir yaitu hambatan pemilihan rumah, yaitu implementasinya keluarga mampu memodifikasi pemilihan rumah.
Lama pemberiannya yaitu seminggu dilakukan sekali. Evaluasinya yaitu keluarga Ibu R mengatakan saat ini mulai melakukan perubahan untuk meningkatkan pemberian rumah. Pembahasannya yaitu intervensi yang diperoleh adalah terdapat perbedaan kadar glukosa darah sebelum dan sesudah pemberian jahe pada pasien diabetes mellitus. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mulyati Sieni, Indrawati Lili Ikhwani Julis tahun 2018 terbukti jahe memperbaiki kadar glukosa darah dengan dosis rata-rata 1-3 gram per hari. Jahe dan kandungannya dapat bermanfaat untuk membantu mengatasi diabetes mellitus. Efek tersebut diperantarai melalui pengaturan metabolisme lipid, menghambat penyerapan karbohidrat, serta pengaturan sekresi dan respon terhadap insulin, menghambat stres oksidatif dan sebagai antiinflamasi, antihiperlipidemi dan menurunkan tekanan darah serta sebagai anti-terosklerosis. Lalu di sini ada standar operasional prosedur atau SOP. Yang pertama yaitu definisinya, pemberian rebusan air jahe untuk menurunkan kadar darah yang tinggi. Lalu di sini ada manfaatnya yaitu untuk menurunkan kadar glukosa darah yang tinggi. Lalu di sini juga ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu kita siapkan air, lalu yang kedua jahe, dan yang ketiga yaitu gelas. Prosedur dan pelaksanaan yang pertama yaitu memberi salam dan perkenalan diri terhadap klien atau yang akan dituju. Yang kedua menjelaskan maksud dan tujuan pemberian air rebusan jahe tersebut. Yang ketiga yaitu menjelaskan prosedur tindakannya. Yang keempat mencuci tangan. Yang kelima menyiapkan alat dan bahan yang akan disiapkan. Yang keenam masukkan jahe ke dalam air 200 ml yang sudah mendidih. Yang ketujuh yaitu rebus jahe hingga airnya surut menjadi 100 ml. Setelah itu yang terakhir minum air rebusan jahe. Ya, evaluasinya yaitu ditemukan kadar glukosa darah menurun. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.